Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Mila Feriana dan teman saya Jamila dan Lia Nurhidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analis penggunaan rasio keuangan. 1. Pengertian analis rasio keuangan. Berdasarkan pernyataan Irawati tahun 2005-22 tentang rasio keuangan, merupakan jenis teknis analisa di bidang manajemen keuangan. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. 2. Tinjauan ulang terhadap likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitas. A. Likuiditas. Menurut Dwi Prastowo 2011-83, rasio likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Kasmir menyatakan bahwa likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar maupun di dalam perusahaan. Penelitian terhadap rasio likuiditas didasarkan pada dua rasio, yaitu A. Current ratio, yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan utang lancar. B. Quick ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dikurang persediaan dengan utang lancar. C. Cash ratio adalah merupakan perbandingan antara kas atau setara kas dengan utang lancar. B. Solvabilitas. Menurut Munawir, solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut likuidasi, baik untuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan dikatakan solvabil bila perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua kewajibannya. Sebaliknya, perusahaan insolvabil apabila jumlah aktiva tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya. Penilaian rasio solvabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu A. Total asset to debt rasio adalah perbandingan antara total aktiva dengan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin besar modal pinjaman atau utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan aktiva yang dimiliki. B. Net worth to debt ratio adalah perbandingan antara modal sendiri dengan jumlah utang yang dimiliki perusahaan. C. Aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aktivanya. Menurut Handoyo. Menurut Kasmir, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas juga dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat mengetahui apakah perusahaan lebih efektif dan efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Berikut beberapa jenis-jenis rasio aktivitas, yaitu A. Inventory turnover atau perputaran persediaan inventory, yang merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki perusahaan, menurut Munawir. B. Fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap adalah perbandingan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap. D. Rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata lain, rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, menurut Bambang Rianto.
A. Rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. Pengertian rentabilitas ekonomi sering dipergunakan untuk mengukur efisien penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba, menurut Bambang Rianto. B. Rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Bambang Rianto. Metode perbandingan rasio keuangan. Analisis laporan keuangan tidak akan berarti apabila tidak ada pembanding. Kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut Rianto tahun 2001, analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua cara perbandingan, yaitu 1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu. 2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau industri yang sejenis. Analisis DuPont atau DuPont Analysis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Sejatinya, DuPont Analysis merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis. Konsep benefit EVA dan MVA. EVA atau Economic Value Added. Menurut Tunggal tahun 2001 dalam Iramani dan Eri tahun 2005, EVA adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi atau operating cost dan biaya modal atau cost of capital. MVA atau Market Value Added. Menurut Wiranto tahun 2005, MVA adalah perbedaan antara modal yang ditanamkan perusahaan sepanjang waktu untuk keseluruhan investasi, baik berupa modal, pinjaman, laba ditahan, dan sebagainya, terhadap keuntungan yang diambil sekarang, yang merupakan selisih antara nilai buku dan nilai pasar, dan keseluruhan tuntunan modal.